Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah dari trigonometri, khususnya yaitu tentang penerapan trigonometri dan juga pembuktian persamaan trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu di sana dikatakan bahwasanya terdapat dua orang pekerja dengan tinggi yang sama, yaitu 160 cm, sedang berdiri memandang puncak menara. Pekerja pertama itu berdiri tepat 15 meter di depan pekerja kedua. Jika sudut elevasi pekerja pertama 60 derajat dan sudut pekerja kedua itu adalah 30 derajat, maka hitunglah tinggi menara tersebut. Oke, pertama-tama untuk bisa menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Nah, di sana dikatakan bahwasanya di sini tuh terdapat dua orang pekerja. Katakanlah pekerja pertama itu adalah P1 dan pekerja kedua itu adalah P2. Karena mereka itu memiliki tinggi yang sama, berarti pekerja pertama itu tingginya itu sama dengan pekerja P2, yang mana sama dengan 160 cm. Nah, kalau misalkan kita konversikan lagi ke dalam meter, maka menjadi 1,6 meter. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya pekerja pertama itu berdiri tepat 15 meter di depan pekerja kedua. Artinya pekerja pertama itu lebih dekat ke menara dibanding pekerja kedua. Jarak antara pekerja pertama dengan pekerja kedua adalah 15 meter. Kita tuliskan saja di sini meter. Kemudian sudut elevasi pekerja pertama tulis lagi. Kemudian selanjutnya untuk bisa membayangkan bentuk soal ini, kita juga bisa membuatnya dalam sebuah gambar. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit gambarnya, yaitu terdapat dua orang yang sedang memandang menara, katakanlah. Nah, misalkan ini tuh adalah pekerja pertama karena dia tuh lebih dekat ke menara dibanding pekerja kedua. Nah, berarti yang di belakang pekerja pertama itu adalah pekerja kedua. Jaraknya itu adalah 15 meter. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya pekerja pertama itu memiliki sudut elevasi yaitu 60 derajat. Sudut elevasi adalah sudut yang membentuk pandangan arah pekerja pertama terhadap puncak, kemudian terhadap lagi sumbu ataupun garis horizontal. Nah, di sini garis horizontal bisa kita buat suatu garis bantu, katakanlah garis horizontal tersebut berada di sini. Nah, maka sudut elevasi yang dibentuk oleh P1 itu adalah 60 derajat. Sama dengan P1 caranya, sudut elevasi P2 itu 30 derajat. Nah, kemudian di sini kita bisa membentuk sebuah segitiga dengan titik sudutnya itu adalah berada di titik puncak menara, yang kemudian ketika kita tarik suatu garis lurus sehingga berpotongan dengan sumbu ataupun garis horizontal di sini. Nah, katakanlah di sini itu adalah titik A, di sini titik B, di sini titik P1, dan di sini itu titik P2. Sekarang kita mempunyai suatu segitiga, yaitu segitiga ABP1 dan juga segitiga ABP2. Next. Nah, kurang lebih jika kita gambarkan ulang segitiga tersebut, maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini apabila kita melihat panjang dari AB dan juga BP1 itu belum diketahui, maka kita bisa memisahkan saja panjang dari AB itu sama dengan H. Panjang dari B sampai P1 itu adalah X. Nah, kita bisa lihat di segitiga ABP1 itu tuh ada sebuah sudut sebesar 60 derajat dengan depan sudut 60 derajatnya itu adalah H dan samping sudut 60 derajatnya itu adalah X. Berarti kita menggunakan suatu perbandingan trigonometri yang melibatkan sudut, depan sudut, dan juga samping sudut. Perbandingan trigonometri tersebut adalah perbandingan tangen.
Karena di sini sebesar 60 derajat, berarti tan 60 derajat itu sama dengan depan, yaitu sebagai H, dan juga sampingnya itu sebagai X. Nah, di sini kita tahu bahwasanya tan 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan H per X. Nah, kalau misalkan kita lihat-lihat lagi, di sini juga terdapat segitiga, yaitu segitiga ABP2 dengan jarak AB itu sebesar H, dan jarak BP2 itu sama dengan jarak dari P1 ditambah P1 tambah P2. Berarti tan 30 derajat itu sama dengan H per P1 ditambah P1 P2 akan sama dengan H per X tambah 15. Nah, tan 30 di sini adalah sebesar 1/3 akar 3. Nah, kemudian di sini kita memiliki sebuah dua persamaan. Kita bisa mengoperasikan persamaan yang di sini terlebih dahulu, kita kalikan dengan X sehingga nanti persamaan yang baru yang kita peroleh itu adalah akar 3 X sama dengan H. Di sini pun sama, kita kalikan X tambah 15 sehingga nanti itu didapat 1/3 akar 3 X tambah 15 sama dengan H X tambah 15 kalikan dengan X tambah 15. Sehingga dicoret dan juga yang ini dicoret. Seperti itu. Nah, sekarang kita didapat dua persamaan, yaitu persamaan yang pertama adalah akar 3X sama dengan H. Persamaan yang kedua adalah 1/3 akar 3 X tambah 15 akan sama dengan H. Ingat bahwa kita tuh sebetulnya ingin mencari H. Supaya kita tidak menghitungnya dua kali, kita ubah semua persamaan ini dalam H. Nah, di sini kita bisa mengubah H dalam X dalam bentuk H. Berarti persamaannya menjadi X sama dengan H per akar 3. Nah, kemudian kita substitusikan X sama dengan H per akar 3 ini ke dalam persamaan yang saya garis bawahi. Sehingga ketika kita mensubstitusikannya didapat 1/3 akar 3 H per akar 3 tambah 15 sama dengan H. Kita kalikan terlebih dahulu, maka 1/3 akar 3 dikalikan H per akar 3 ditambah 1/3 akar 3 dikalikan dengan 15 sama dengan H. Di sini kita bisa mencoretnya sehingga coret menjadi 5 akar 3. Di sini juga kita bisa mencoretnya sehingga bisa dicoret menjadi H per 3 ditambah 5 kali akar 3 sama dengan H. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan persamaannya lagi, yaitu kita pindah ruaskan sehingga di kanan ruas itu memiliki variabel H saja. Jadi 5 akar 3 itu sama dengan H dikurangi H per 3. Kita samakan penyebutnya sehingga didapat 5 akar 3 itu sama dengan 3H kurangi H per 3. 5 akar 3 itu sama dengan 2H per 3. Sehingga H itu akan sama dengan, kita kali silang, menjadi 15 akar 3 per 2. Oke, kita sekarang kembali lagi ke gambar yang semula. Tadi kita telah mengetahui bahwasanya jarak dari A ke B itu sama dengan 15 akar 3 per 2. Sementara yang ingin kita cari adalah jarak dari puncak menara, yaitu titik A ke bawah. Nah, di sini bahwasanya garis horizontal ini tuh tingginya tuh terhadap tanah yang ada di sini itu adalah setinggi pekerja pertama dan pekerja kedua. Yang mana pekerja pertama dan pekerja kedua itu tingginya sama, yaitu 160 cm. Nah, berarti jarak dari A ke B
ditambah B ke tanah ini merupakan tinggi menaranya. Jadi jarak dari AB ditambah misalkan tanah di sini tuh adalah titik D misalnya tuh, maka AB ditambah BD itu sama dengan AD, yang mana itu tuh merupakan tinggi menara. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya AB itu adalah panjangnya 15 akar 3/2. Nah, di sini pekerja pertama itu ataupun pekerja kedua tingginya sama, yaitu sekitar 160 cm. Ketika kita konversikan menjadi 1,6 meter. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan saja menjadi 1,6 meter. Karena keduanya sudah dalam satuan yang sama, yaitu satuan meter, maka ini pun sudah menjadi tinggi menaranya. Akan tetapi, kalian bisa saja ketika menyelesaikan soalnya diubah dalam bentuk penyebut yang sama. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu tentang membuktikan. Di sini di soal dituliskan bahwasanya 1 tambah sin X per 1 dikurangi sin X itu sama dengan secant X tambah tan X kuadrat. Nah, salah satu metode untuk membuktikan persamaan trigonometri ini bisa kita membuktikan melalui ruas kanan terlebih dahulu ataupun ruas kiri terlebih dahulu. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan pembuktian melalui ruas kiri. Teman-teman sekalian bisa mencoba sendiri membuktikannya, akan tetapi melalui ruas yang kanan terlebih dahulu. Oke, lanjut, kita mulai saja. Di sini dikatakan bahwasanya 1 tambah sin X per 1 dikurangi sin X itu sama dengan secant X tambah tan X kuadrat. Nah, kita bisa menguraikan terlebih dahulu bentuk kuadrat ini menjadi secant kuadrat X ditambah 2 secant X kalikan dengan tan X ditambah dengan tan kuadrat X. Nah, di sini 1 tambah sin X per 1 minus sin X ini kita bisa tulis ulang di sini 1 tambah sin X per 1 kurangi sin X. Nah, kemudian kita bisa memodifikasi suatu aljabar ataupun kita bisa mengalihkan dengan suatu bentuk sehingga tidak mengubah bentuknya atau nilai daripada 1 tambah sin X per 1 kurangi sin X ini. Nah, tujuan kita memodifikasi aljabar ini adalah kita bisa memunculkan kosinus. Nah, di sini kosinus sendiri itu dalam bentuk identitas adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Dalam hal ini kita bisa memfaktorkannya menjadi 1 min sin X kalikan dengan 1 tambah sin X. Nah, dari sini berarti kita sudah mempunyai beberapa informasi penting untuk bisa memodifikasi bentuk pecahan ini. Nah, yaitu dengan dikalikan oleh 1 tambah sin X per 1 tambah sin X. Sehingga diperoleh 1 tambah sin X per 1 tambah sin X ini itu akan sama dengan 1 tambah sin X dikalikan dengan 1 tambah sin X itu menjadi 1 tambah sin X dikuadratkan. Kemudian 1 kurangi sin X ditambah 1 tambah sin X itu menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sesuai dengan bentuk yang ingin kita cari, bahwasanya 1 dikurangi sin kuadrat X ini sama dengan cos kuadrat X. Kita tulis ulang saja. Cos kuadrat X. Kemudian 1 tambah sin X kuadrat ini bisa kita uraikan menjadi 1 ditambah 2 sin X ditambah dengan sin kuadrat X. Nah, maka hasilnya menjadi 1 per cos kuadrat X ditambah 2 sin X per cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah,
1 per cos itu kan sekan ya, maka ketika dikuadratkan menjadi sekan kuadrat X. 2 sin X cos X itu kita bisa uraikan menjadi 2 sin X cos X dikalikan 1 per cos X ditambah sin X per cos X kita kuadratkan. Itu sama saja, masih dalam bentuk yang sama. Sekan kuadrat X kita tulis ulang lagi aja. Nah, dan 2 sin X dikalikan dengan 1 per cos X itu sama dengan 2 dikali sin X per cos X itu sama dengan tan X. Dan juga 1 per cos X itu sama dengan sekan X. Kemudian sin X per cos X itu sama dengan tan X. Akan tetapi kita kuadratkan menjadi tan kuadrat X. Nah, di sini kita dapat bahwasanya setelah kita mengalihkan ruas kiri dengan 1 tambah sin X per 1 tambah sin X itu, hasilnya ujung-ujungnya itu adalah sekan kuadrat X ditambah 2 tan X sama ditambah tan kuadrat X. Sehingga ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Dan jadi bahwasanya persamaan dari 1 tambah sin X per 1 kurangi sin X sama dengan sekan tambah tan X kuadrat ini adalah terbukti. Seperti itu. Terbukti. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.